Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Suara ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada tim dari Analog Teacher of Learning ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan sharing di siang hari ini. Kita berharap dengan sharing hari ini ada hal yang kita sepakati bersama atau menjadi masukan kita bersama dalam mengembangkan pendidikan di negeri kita tercinta ini semakin lebih baik lagi. Karena memang kalau melihat rekor atau catatan perkembangan pendidikan di negara kita dari hasil PISA maupun hasil asesmen yang dilakukan oleh lembaga independen seperti lembaga PISA, kemudian lembaga-lembaga lain memang masih menunjukkan satu problem ya, persoalan dan tantangan bagi kita semua terkait dengan perkembangan pendidikan. Dan saya kira ini menjadi diskusi yang menarik. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana peran guru di era masa depan dan sekaligus sedikit best practice terkait dengan menjadikan mengajar sebagai seni di tengah pandemi. Izin saya share ya. Sudah kelihatan, moderator? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya, baik. Menjadi berdiri di masa depan dan judul kecilnya menjadikan mengajar sebagai seni. Kita sedikit elaborasi ya, diskusi terkait dengan fakta. Nah, kalau kita tahu bersama, mungkin Bapak Ibu tahu ya visi dan misi Presiden Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini di 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan bergotong royong. Nah, misi yang terkait dengan pendidikan di situ saya berikan warna merah, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang ketiga adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, kemudian yang kelima kemajuan budaya yang mencerminkan keberadaan bangsa. Dan itu bisa kita capai melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, kenapa ini menjadi visi dan misi Presiden kita? Karena memang tadi yang saya sampaikan, dalam perkembangan pendidikan di negara kita masih menunjukkan satu ketertinggalan. Dan juga kalau kita melihat Human Development Index yang dilakukan oleh UNESCO, itu peringkat Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Nah, apalagi dengan Cina, jauh sekali. Nah, begitu juga dengan pemerataan pembangunan. Kita masih melihat terjadinya ketimpangan ya dalam hal pembangunan di bidang pendidikan, akses teknologi, kesehatan, dan seterusnya. Di mana pendidikan lebih terfokus di perkotaan atau di pulau-pulau tertentu saja. Kemudian yang berikutnya, kita juga melihat kemajuan budaya mencerminkan kebudayaan bangsa. Nah, mencerminkan itu. Nah, kenapa demikian ini penting? Karena budaya tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Jadi ketika pendidikan itu maju, maka budaya itu pasti maju, peradaban itu pasti maju. Begitu juga pendidikan yang baik didukung oleh budaya dan peradaban yang baik. Dan ini selaras dengan program kurikulum merdeka ya, sekolah penggerak atau kampus merdeka seperti itu. Nah, kita juga masih melihat problem budaya di masyarakat kita tercermin dari kedisiplinan, kemudian tingkat korupsi yang masih cukup tinggi dan seterusnya. Nah, ini adalah dianggap sebagai cermin bahwa budaya kita masih menunjukkan satu ketertinggalan. Oke, baik, berikutnya saya sedikit menyampaikan
terkait dengan data ya, bahwa negara kita memang berada dalam posisi, ini saya ambil tahun 2015 nih data ini. Indonesia tertinggal dari Malaysia dan Thailand ya, dalam indeks pembangunan manusia. Itu berada di peringkat 110, tertinggal dengan Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Padahal dulu kalau kita melihat, Malaysia belajar ke kita, tapi sekarang berbalik ya. Kita banyak belajar ke Malaysia. Nah, kata kuncinya di mana? Nah, disitulah kemudian pentingnya peran tripusat pendidikan. Ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, fokusnya nanti dalam diskusi ini lebih banyak pada peran sekolah. Nah, memang ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Jika paradigma lama mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu berada di sekolah, keluarga tidak begitu peduli. Saat ini untuk mendorong percepatan dan transformasi pendidikan, maka peran keluarga, kemudian peran masyarakat melalui dunia industri, dunia kampus, nah itu didorong untuk terlibat di dalam praktek dan pelaksanaan pendidikan. Ya, ini kata kuncinya. Jika ketiga pilar ini berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik, saling bersinergi dan berkolaborasi, maka insya Allah pendidikan akan mencapai titik yang lebih baik lagi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, berikutnya, pendidikan dan pembentukan karakter. Budaya tidak terlepas dari pendidikan. Pendidikan tidak terlepas dari budaya, termasuk juga dalam hal pendidikan karakter. Ini yang sangat penting sekali. Nah, kita melihat bahwa pendidikan dikatakan sebagai objek untuk membentuk karakter. Frank Adler mengatakan bahwa apa yang kamu pikirkan ya, kelak akan menjadi satu tulisan. Apa yang kamu lihat itu akan menjadi satu tindakan. Apa yang kamu lakukan, tindakan yang kamu lakukan akan menjadi sebuah habit. Habit yang kamu lihat atau yang kamu jalankan itu akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter yang kamu miliki, karakter yang kamu lihat itu akan menentukan nasib kita. Jadi semua nasib kita, nasib bangsa ini berawal dari mindset, berawal dari pikiran kita. Ketika kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, menjadikan mindset kita positif untuk membantu anak-anak kita, memerdekakan anak-anak kita, maka itulah yang kemudian akan menentukan nasib anak-anak kita dan juga sekaligus memberikan kontribusi andil bagi nasib pendidikan di bangsa kita dan nasib terkait dengan kondisi bangsa kita. Betapa luar biasanya kalau seperti itu peran guru, peran pendidik, peran dosen dalam memberikan kontribusi terhadap nasib atau kondisi sebuah bangsa atau individu. Tidak heran kalau kemudian, kalau kita lihat sejarah Jepang ketika porak-poranda, yang pertama kali ditanyakan adalah bukan berapa banyak jumlah dokter, berapa banyak jumlah perawat, berapa banyak jumlah arsitek atau insinyur yang ada, tetapi adalah berapa banyak jumlah guru yang ada. Jadi sekali lagi peran guru, peran pendidik, peran dosen sangat vital sekali dalam konteks membentuk atau nasib sebuah bangsa. Oke, berikutnya. Oke, kita sekarang lihat 10 faktor kesuksesan bagi seseorang. Kalau dulu kita sering mengatakan bahwa orang sukses dalam pendidikan itu dilihat dari kemampuan akademik. Lalu orang membicarakan IPK. Lalu orang membicarakan terkait dengan NEM. Apakah itu betul? Ternyata banyak penelitian, banyak buku yang menarik satu kesimpulan bahwa paradigma itu tidak benar. Bahwa tolak ukur keberhasilan seseorang bukan karena IQ, bukan karena kecerdasan, intelektualitas, bukan karena tingginya nilai akademik atau nilai NEM. Dan itu terbukti. Kita terperangkap selama ini dalam proses pendidikan selalu dikecoh dengan
apa yang disebut dengan kuantifikasi. Semua dikuantitaskan. Ukurannya adalah angka-angka dan nilai-nilai. Nah, yang terbukti apa? Dalam proses pendidikan, perkembangan pendidikan, Indonesia jelas tertinggal. Ya, hasil PISA yang terakhir kemarin, Indonesia masih berada di peringkat 5 dari bawah dalam hal numerasi dan literasi. Artinya selama ini ujian nasional yang selalu menjadikan angka sebagai parameter utama, ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan kecakapan hidup, termasuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS, bagi peserta didik kita. Dan itu berkorelasi juga dengan indeks pembangunan manusia kita, yang ternyata tadi tahun 2015 saja jauh tertinggal dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Nah, sehingga muncullah beramai-ramai kritik terhadap sistem pendidikan yang selalu menonjolkan kepada angka-angka atau kuantifikasi angka. Jadi semua dilihat oleh angka. Dan yang diperparah lagi adalah angka-angka itu tidak jelas. Ya. Orang berlomba-lomba dengan angka-angka tadi, lalu buat KKM tinggi-tinggi, ya seperti itu. Sehingga anak yang mestinya tidak tercapai KKM-nya, dipaksakan KKM-nya harus mencapai ke sana. Ya, ini semuanya adalah semu, semuanya adalah bohong gitu kan, angka-angka yang dihasilkan itu, karena tidak menunjukkan realitas kualitas yang sesungguhnya. Nah, karena itu orang kemudian mengkritik, ternyata itu gagal, ternyata itu tidak terbukti. Nah, sehingga mendorong adanya alternatif lain, yaitu pentingnya membentuk karakter, membentuk soft skill, mengadopsi model pendidikan terbaik di dunia, di Finlandia dan seterusnya, Singapura dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah 10 faktor kesuksesan menurut penelitian yang dilakukan oleh Stanley. Katakan di situ yang pertama, faktor kesuksesan seorang itu adalah yang pertama Pak adalah kejujuran. Jadi jujur adalah kata kunci yang pertama. Nomor 1. Jika seorang yang sukses, bukan IPK-nya 4, bukan IPK-nya 8 atau 9, tidak. Tapi jujur yang pertama. Berapa banyak sekolah kita yang mengajarkan menekankan kejujuran dibandingkan dengan mengejar angka? Nah, kita bisa berpikir nih, sebagai seorang pendidik. Kalau kita mau jujur, berapa persen kita mengajarkan integritas, kejujuran pada anak kita ketimbang dengan angka-angka? Nah, ini penting. Kemudian yang kedua adalah disiplin keras. Disiplin ini sangat penting sekali. Jepang menjadi negara maju karena disiplin. Nah, Singapura menjadi negara maju karena disiplin. Tidak ada nerabas lampu hijau, tidak ada nerabas lalu lintas, trotoar yang tempat jalan buat jalan kaki, bukan diterabas, buang sampah tidak sembarangan. Ini nilai-nilai value yang kecil, tetapi terkadang AB bagi kita. Guru yang mestinya datang tepat waktu, seenaknya sendiri datangnya. Belum selesai mengajar, sudah keluar. Nah, ini disiplin keras. Coba lihat negara-negara maju di Eropa. Nah, mereka justru disiplin. Mereka yang justru menerapkan nilai-nilai itu. Kemudian yang berikutnya adalah mudah bergaul, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi, orang yang sukses, salah satu indikatornya adalah mereka yang bisa bergaul dengan baik. Mampu membangun komunikasi, mampu membangun relasi dengan semua pihak tanpa batasan faktor sosial budaya. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan pendamping. Jadi ada mentor, ada pendukung di situ. Kemudian yang kelima adalah kerja keras. Nah, kita banyak dibiasakan dengan cara-cara yang instan. Ya, praktek ujian nasional itu sudah jelas paling buruk kalau menurut saya. Orang berlomba-lomba, pimpinan daerah, pemerintah daerah ingin terkesan daerahnya mendapatkan peringkat yang baik. Jadi dibentuklah tim sukses ujian nasional, bukan tim sukses untuk belajar, tapi tim sukses melakukan pencontekan secara massal. Karena tadi itu berpikir instan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebocoran-kebocoran. Karena secara budaya, secara struktural itu sudah dipolakan, maunya instan.
tidak mengakui sebuah proses. Nah, bagaimana kalau dari sisi struktur, kultur, hal ini terjadi pada anak-anak didik kita? Mereka akan abai. Semua serba instan, maunya serba cepat, tidak mau kerja keras. Dan ini kan tampak di generasi kita. Ya kan? Nah, baru kemarin kita melihat seorang anak ingin dibelikan motor orang tuanya dan tidak turuti, akhirnya dia lompat dari jembatan tol di Jakarta, di Bekasi saya lihat. Nah, ini fakta bahwa generasi instan, maunya serba cepat. Ya, belum lagi tantangan belajar saat ini, anak tidak memperhatikan, tinggal lihat Google aja udah dapat semua. Ya. Kerja keras. Nah, saya tidak pernah menemukan orang yang tanpa kerja keras kemudian dia berhasil. Semua pasti melalui proses kerja keras. Lihat saja tokoh-tokoh dunia yang berhasil. Semua kerja keras, tidak ada yang nggak kerja keras. Nah, berapa banyak kita memberikan porsi pendidikan kerja keras ini dibandingkan dengan cara-cara yang instan. Kemudian yang keenam adalah kecintaan pada yang dikerjakan atau passion ya, totalitas mengerjakan sesuatu. Nah, ini semua kan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Ya, kalau pembelajaran kita yang selama ini hanya ceramah gitu kan, hanya memberikan materi saja, di mana letak kita menunjukkan bahwa mengajarkan cinta pada pekerjaan? Ya bisa saja ya kita berikan dalam bentuk proyek, dia harus tuntaskan dan seterusnya. Nah itu kan mendorong pada sebuah kecintaan kerja. Dan situ sudah lihat, seorang anak bisa mengerjakan proyeknya kalau mereka cinta dengan proyeknya. Nah itu bisa diukur dari situ. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan. Ini penting sekali, kepemimpinan. Jadi perguruan tinggi seperti IPB dan yang lainnya itu saya melihat mereka sudah mulai menerapkan di awal itu pada saat mahasiswa masuk diberikan training kepemimpinan, leadership. Karena ini termasuk hal yang sangat penting sekali bagaimana menjadikan orang itu sukses. Bagaimana anak ini mau belajar, salah satunya adalah dengan kepemimpinan. Kalau mereka bisa mengoptimalkan aspek kepemimpinan yang ada dalam dirinya, saya kira PR guru, pekerjaan dosen tidak begitu berat. Tidak lagi disuruh, karena dasar dari kepemimpinan adalah inisiatif kesadaran diri. Ya, melakukan perubahan, menggerakkan orang lain, dan menggerakkan diri sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah kepribadian kompetitif. Nah, ini juga termasuk faktor kesuksesan. Ya, pentingnya membangun kepribadian kompetitif pada anak didik kita. Nah, setidaknya juga kita berikan contoh atau keteladanan ya terkait dengan kepribadian kompetitif ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa era saat ini tidak terlepas dari kondisi kompetisi dan competitiveness. Tanpa memiliki semangat kompetitif itu, maka kita akan tertinggal. Apalagi nanti ditambah lagi masuknya tenaga asing ke negara kita melalui yang disebut dengan pasar bebas. Nah, ini membutuhkan kompetitif. Kita nggak tahu nanti posisi Indonesia di negaranya sendiri, apakah sebagai kuli atau sebagai pesuruh, sebagai apa tidak tahu. Karena memang kompetisi yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini kalau tidak ditanamkan sejak kecil, maka negara sumber daya kita ke depan ya, kemungkinan akan menjadi pesuruh, akan menjadi babu di negaranya sendiri. Seperti itu. Walaupun sekarang banyak sekali ya babu-babu kita di negara lain ya. Orang-orang Indonesia menjadi pembantu di negara lain. Kalau orang-orang Eropa, orang Barat itu kan kita kan menempati posisi-posisi yang strategis. Tapi kita rata-rata luar biasa, alasan dengan devisa dan sebagainya, mayoritas menjadi pembantu rumah tangga, seperti itu. Kemudian hidup teratur, nah ini juga penting. Jadi orang yang sukses itu didukung oleh hidup yang teratur. Dan yang terakhir adalah kemampuan menjual ide atau gagasan. Nah ini juga termasuk harus dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mencari ide, dan kemampuan melakukan negosiasi. Nah ini sebagai pengantar terkait dengan 10 faktor kesuksesan. Oke, baik. Sekarang kita melihat beberapa negara yang berdampak karena COVID ya. Kita melihat nih,
pertumbuhan ekonomi melambat. Yang tadinya ditargetkan 5,3% menjadi 2,3%. Jelas ya, karena ada batasan-batasan di dalam situasi pandemi ini, sehingga ekonomi terhambat. Dan itu dampaknya sangat terasa sekali. PHK terjadi di mana-mana, perusahaan gulung tikar, dan seterusnya. Kemudian, karena ekonomi melambat, maka tingkat pengangguran pun naik. Ya, dari 2,92 menjadi 5,23 juta. Februari 2020 itu 6,88 juta. Nah, implikasi paling akhir adalah jumlah orang miskin pun bertambah. Dari 1,16 menjadi 3,78 juta. Hampir 2 kali lipat. Nah, Maret itu tercatat 25,34 juta. Nah, ini kan tantangan tentunya. Bagaimana pendidikan kalau masih seperti ini terus kondisinya, gitu kan? Maka akan menambah beban baru bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak didik kita. Dan implikasi yang paling berat adalah melemahnya kualitas sumber daya manusia. Dan pada gilirannya akan menambah lagi persoalan kemiskinan bagi negara kita. Oke, baik, berikutnya. Pandemi juga merubah pada aspek perubahan struktural yang sangat cepat. Pada sektor pendidikan, melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya, kita lihat semua beralih ke sana, dan ini tidak terduga sekali. Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian institusi banyak mendapat tekanan finansial, karena bagaimana harus mengatur keuangan perusahaan menjadi tidak bermasalah. Kemudian dunia kerja perlunya mempercepat akses digital di semua industri, ya, karena konsumen dan pelaku usaha semakin tergantung pada teknologi. Dulu kalau di Jakarta ada namanya Bluebird, ya, taksi. Tapi karena ada transportasi online, sekarang Bluebird pot-potan, tidak seperti dulu. Sehingga mau tidak mau dia harus menyesuaikan dengan adanya akses digital atau online juga. Yang berikutnya, tekanan lebih besar untuk memberi keterampilan. Misalnya adalah cyber security. Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan mereka untuk tetap kompetitif. Nah, kemudian yang terakhir, lokalisasi peluang kewirausahaan. Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi. Jadi inilah perubahan-perubahan akibat pandemi dan revolusi industri yang begitu cepat dalam sektor pendidikan maupun dunia kerja. Semua mengarah kepada teknologi digital untuk menyesuaikan dan bentuk adaptasi agar mereka tetap bertahan. Nah, tantangannya dalam pendidikan adalah kita ketahui 100 paket ini 188 negara di dunia menutup sekolah. Nah, kemudian alternatifnya adalah mereka harus belajar di rumah, ya, karena tadi situasi pandemi, ya. Tidak ada boleh sekolah yang buka. Kemudian penggunaan internet berdasarkan satuan pendidikan ini di Indonesia ini. SD 2,5%, 25%, SMP 48%, SMA 70%, S1 79%, S2, S3 88%. Nah, ini terkait dengan kondisi penggunaan internet. Nah, kendalanya kita tahu sekolah keterlambatan dalam penanganan perbaikan fasilitas sekolah. Masih paper based, jejaring belum online dengan mitra dunia industri dan dunia usaha. Apalagi sekolah-sekolah yang di perbatasan atau daerah-daerah yang jauh dari akses teknologi. Saya melihat kalau Kalimantan, memang dalam penggunaan internet saat ini
jauh lebih tinggi, jauh lebih rendah dibandingkan dengan DKI dan Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tapi saya melihat Kalimantan sebagai contoh ya, saya kemarin lihat data. Itu penetrasi penggunaan internet cukup tinggi dibandingkan dengan pulau lain. Artinya perkembangan penggunaan internet Kalimantan itu cukup tinggi. Ini data yang saya dapatkan dari APJI. Kemudian siswa, capaian belajar rendah karena tidak mempunyai akses ke pembelajaran daring atau elektronik. Sudah jelas, tadi saya katakan, ini akan menjadi problem, menjadi persoalan bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses atau terbatas aksesnya. Bayangkan, guru tidak ada fasilitas itu, anak tidak ada fasilitas itu. Dan inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Mas Menteri, Kemdikbud, terjadinya learning loss bagi anak didik kita. Nah, dampaknya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tingkat kualitas sumber daya manusia akan menurun karena anak-anak mengalami keterhambatan dalam pengembangan kemampuan akademik, sosial maupun emosional dan keterampilan. Kemudian orang tua, tidak semua orang tua bisa membimbing dan mengajar dan tidak punya dan tidak tersedia sarana pembelajaran elektronik. Jangan dikira dengan kondisi PJJ ini semua orang mampu. Ya, ada orang tua jangan kan daerah perbatasan di Jakarta pun terjadi penggunaan handphone gantian kakak dan adiknya. Kalau anaknya 3 sekolah semuanya, dari mana? Nah, ini menjadi tantangan juga, menjadi kendala. Kemudian guru tidak tersedia sarana mengajar secara elektronik, belum siap dengan metode dan materi digital. Nah, ini juga mesti menjadi tantangan yang luar biasa sekali. Berapa persen sih guru-guru pengajar di negara kita ini yang memiliki cukup banyak pemahaman atau sarana ini? Tidak semua. Nah, ini kalau kita buka datanya lebih memprihatinkan lagi ya. Lebih mengkhawatirkan lagi kondisi ini. Makanya kemudian pemerintah mendorong dibukanya PTMT dengan asumsi untuk menghindari terjadinya learning loss. Nah, ini adalah catatan masa depan pendidikan kita di tahun 2000 nanti. Kata Herbert Spencer adalah pendidikan harus dimaknai dalam arti luas sebagai rekayasa sosial untuk membentuk karakter peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali dan menarik sekali yang dikatakan oleh Herbert Spencer ini. Jadi kalau kita maknai pendidikan adalah sebagai sesuatu yang statis, maka otomatis tidak ada nilai seni itu dalam pendidikan. Maka harus direkayasa itu, harus ada upaya kreatif, harus ada upaya pengembangan secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, pendidikan menghadapi tantangan perubahan yang sangat drastis dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi hidup masyarakat. Dan yang ketiga, saatnya untuk mendefinisikan ulang knowledge, skill, attitude yang perlu dikuasai oleh peserta didik kita. Nah, perlu adanya redefinisi, apa itu pengetahuan, apa itu skill, keterampilan, apa itu value dan attitude. Saya kira ini perlu. Nanti bisa menjadi diskusi panjang lagi ini, menarik ini. Apakah kita mengatakan bahwa knowledge itu diukur dengan angka-angka saja? Anak bisa menghafal dan bisa memahami. Nah, ini penting. Ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi dikembangkan atas dasar knowledge, skill, attitude, dan value, serta fokus pada literasi, baik data, digital, numerik, dan kesehatan. Nah, yang saat ini pemerintah sudah menerapkan yang disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, atau AKM ya. Oke, berikutnya masih terkait dengan masa depan pendidikan. Kita mendengar dengan sering mendengarkan ya, yaitu peluang dengan VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Perubahan yang tidak menentu, ketidakpastian, kemudian kompleksitas dan ambiguitas. Dan memang kondisi saat ini tidak bisa terduga. Apa yang akan terjadi tidak menentu. Nah, maka disitulah dibutuhkan apa yang disebut knowledge, yaitu disiplin ilmu, interdisiplin, epistematik, prosedur, dan sebagainya. Jadi ilmu tidak hanya dipahamkan sebagai sesuatu pengetahuan, sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tapi juga interdisipliner. Kita juga mencari epistemologi dari keilmuan itu saling terkait.
Dan juga terkait dengan pengetahuan, tidak hanya sekedar pemahaman, tetapi juga mengacu kepada sebuah prosedur. Nah, kita matematika kadang-kadang hanya menerapkan anak, yang penting dia bisa mengerjakan dan hasil akhir, bukan pada prosedur untuk pemecahan masalah. Kemudian skill, keterampilan adalah terkait dengan kognitif dan metakognitif, terkait dengan kemampuan dan terkait dengan metakognitif ya. Pikiran di atas pikiran, katakan seperti itu. Kemudian sosial dan emosional. Nah, ini terkait dengan kemampuan emosional dan sosial seseorang. Ini juga penting sekali. Kemudian psikal dan praktikal. Kemudian attitude. Nah, ini harus kita pahami, tidak dimaknai hanya sebagai sesuatu yang bersifat dengan kearifan lokal setempat, tapi di situ juga ada personal, ada lokal, ada masyarakat, dan global. Maka dalam dimensi profil pelajar Pancasila, di situ salah satunya adalah kebinekaan global. Nah, kompetensi ini akan menjadi kuat ketika orang tua, guru, kelompok-kelompok guru maupun masyarakat, ada komunitas, itu menjadi satu padu yang terpaduan dalam gerak. Ya, orang tua memberikan support pembelajaran di rumah. Guru dapat mengelola kompetensi diri dan menjadi role model. Kemudian adanya kelompok-kelompok sharing, berbagi pengetahuan. Dan adanya komunitas yang mendorong terjadinya agen untuk perubahan dan saling berkoordinasi antara mereka, antara sekolah dan di rumah. Nah, kalau kita sebut salah satunya adalah komite ya, seperti itu. Jadi semuanya terlibat. Paradigmanya tidak hanya kepada sekolah atau guru, tetapi orang tua punya peran. Kelompok-kelompok guru seperti ini itu dihidupkan, saling berbagi praktek baik, saling bersinergi, saling berbagi informasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di daerah pinggiran atau di pedesaan atau di pedalaman atau di perkotaan. Dengan sharing ini kita bisa berbagi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah pendidikan pasca COVID. Kita harapkan yang pertama, revolusi hadir lebih cepat yang kita bayangkan, seiring dengan kondisi pandemi. Maka konsep pembelajaran dengan blended learning pada intinya mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sekarang ada lagi namanya hybrid learning ya. Kemudian sistem pembelajaran bersifat student center, di mana guru atau dosen memfasilitasi siswa atau mahasiswa lebih berpikir kritis, tidak hanya sekedar berceramah. Penekanan adalah pada proyek. Yang berikutnya, guru dan dosen dituntut lebih dinamis dan mampu menciptakan situasi interaktif serta berbagi bahan ajar yang menarik untuk dieksplor peserta didik. Ada pemantik, ada stimulus dalam proses belajar maupun dalam asesmennya. Tidak hanya bersifat teoritik. Selanjutnya, sejumlah studi memperlihatkan bahwa blended learning method secara nyata dapat meningkatkan antusiasme serta kemampuan analisis serta profesionalisme peserta didik. Nah, ini kalau kita konsisten menjalankan, sudah ada penelitiannya. Kemudian menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi pemahaman yang diperoleh dari proses eksplorasi. Nah, maka didoronglah sekolah-sekolah atau guru melakukan pembelajaran berbasis inquiry learning. Apakah problem-based learning, project-based learning, discovery learning, atau yang lain. Sehingga kelas tidak pasif, kelas akan aktif. Nah, inilah mendorong kita, guru, pendidik, dosen, untuk banyak mengeksplor dan membaca berbagai sumber yang bisa dijadikan sebagai stimulus atau pemantik dalam proses pembelajaran. Kemudian proses belajar tidak terbatas pada ruang dan waktu, serta lebih fleksibel dalam hal moda pembelajaran. Jadi dimanapun, tidak terikat oleh waktu. Dan kapanpun, karena teknologi ada. Nah, terakhir, saya memaknai bahwa mengajar sebagai seni adalah
salah satu proses kreasi yang secara filosofis dan implementatif menjadikan kegiatan mengajar menjadi sesuatu yang menarik, menyenangkan, tertata dengan indah, dan ada keseimbangan antara kualitas proses dan hasil. Nah, kita membayangkan pengajar sebagai seni. Pasti kita ingin seni itu bisa tampil dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang menarik. Nah, kalau itu kita bayangkan, maka dalam mengajar pun kita juga sama. Tidak asal-asalan. Saya kira seorang seniman dalam rangka dia membuat sebuah kreasi, dia persiapkan semua itu instrumennya. Dia siapkan bahan-bahannya. Tidak asal ujuk-ujuk melukis atau membuat seni, nggak bisa. Pasti dia mencoba mengkreasikan apapun itu sehingga menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai lebih, bisa dinikmati oleh orang. Keberadaan seni itu kan dinikmati oleh orang. Didengar, dirasa, dilihat. Nah, kalau seni tidak ada unsur itu, bukan seni namanya. Sama mengajar. Kalau mengajar tidak ada sesuatu yang bisa dirasakan hasil akhirnya oleh siswa, oleh orang tua, oleh masyarakat atau guru, ya berarti bukan mengajar itu. Bukan menjadi sebuah kebutuhan, bukan sebagai panggilan hati, hanya sekedar membatalkan, menggugurkan kewajiban. Nah, ini penting sekali. Nah, lalu bagaimana mengajar sebagai seni? Nah, tadi yang bersama, di atas sudah saya singgung. Perlunya perencanaan yang baik. Seorang seniman dalam konteks sebagai guru atau guru yang menempatkan sebagai seorang seni, maka dia memiliki perencanaan yang baik. Apa yang menjadi kebutuhan disiapkan. Kemudian ada aspek kreatif dan adaptif. Bayangkan kalau dalam situasi pandemi kita tidak adaptif, kita tidak kreatif, masih berada dalam situasi seperti itu. Yang terjadi justru menambah masalah baru, bukan solusi. Ya, alih-alih memberikan hasil baik, memberikan solusi pun tidak. Kemudian aktif mencari sumber pembelajaran, harus aktif, banyak membaca. Tanpa banyak membaca, tanpa sumber, maka ya guru itu akan mati kutu. Bagaimana dia berkreasi, orang nggak ada sumber, nggak ada referensi, tidak ada inspirasi. Nah, saya kira kalau kita bicara sumber belajar, sangat banyak sekali. Tidak hanya harus menggantungkan pada internet. Lingkungan kita sekitar bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Kemudian yang keempat, pengajar sebagai seniman akan terasa lebih menarik bila bersikap fleksibel. Tidak kaku. Ya, menyikapi situasi anak, situasi orang tua, situasi pembelajaran, kondisi teknologi yang terbatas, fleksibel. Tidak kaku. Ketika tidak ada, ya cari alternatif lain, cari solusi lain. Kemudian, aktivitas pembelajaran diorientasikan pada pengembangan peserta didik. Jadi orientasinya adalah pengembangan peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal atau potensi siswa tersebut. Ya, tidak bisa kita menjadikan anak-anak kita sama semua seperti gajah semua atau seperti harimau semua. Pasti ada yang gajah, ada harimau dan sebagainya. Kemudian, mengajar sebagai seni juga menuntut eksistensi guru. Harus ada nilai-nilai kecintaan, semangat dan keterpanggilan tulus. Dan ini sudah banyak sekali ya inspirasi-inspirasi yang guru-guru hebat ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen waktu. Nah, ini penting. Ya, manajemen waktu antara di rumah, di sekolah, di masyarakat harus seimbang. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan diri tiada henti. Itu adalah kunci dari guru sebagai seni. Jadi kita selalu berasumsi ketika kita sudah selesai kuliah S1, pendidikan, jadi seakan-akan sudah berhenti belajar. Nah, harus kita garis bawahi Bapak Ibu, teman-teman semua, belajar dari mana saja. Kita jangan pernah takut belajar dengan murid kita, dengan mahasiswa kita. Semua adalah sebagai sumber belajar. Konsep merdeka belajar, semua menjadi pembelajar. Kepala sekolah, guru, pengawas, komite orang tua, siswa, semua belajar. Belajar dari mana saja. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.